pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2021 kemarin waktu subuh, ada suatu kejadian dari alam roh yang baru saja diterima saudara kami melalui mimpi. Dilihatnya di mana-mana itu terjadi pembunuhan massal. Setiap manusia yang dilihat oleh si pembunuh ini menjadi target pasti akan dihabisi. Tiada yang bisa terluput. Maka semua orang itu jadi panik dan ketakutan, termasuk juga saudara kami yang melihat ini. Ketika dilihatnya, gerombolan pembawa maut itu sedang menuju ke arah rumahnya. Saudara ini langsung berpikir, wah, bisa menjadi target dihabisi aku dan keluargaku ini. Waktu merasa sudah kepepet, dia jadi ingat pesan firman yang sudah dibukakan. Dengan serentak dia jadi berani keluar dari persembunyiannya, maka dihadapi pembinasan maut itu. Lalu saudara kami bertanya kepada gerombolan itu, apakah dirimu merasa kuat mempertanggungjawabkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus? Setelah mengucap ini, tiba-tiba saudara dan seisi rumah diliputi sinar terang. Sampai pembinasa itu tidak ada yang bisa menyentuh dia dan seisi rumahnya. Kemudian dia terbangun. Pertama-tama, pesan roh yang disampaikan melalui mimpi ini sedang menyatakan bahwa di dalam kejiwaan saudara kami ini sudah terjadi tanda materai sebagai anak, sehingga memancarkan terang, dan ada tanda firman itu hidup yang memancarkan dari dalam sampai melingkupi tubuhnya. Bahkan sinar terang itu mampu dan berkuasa melingkupi seisi rumahnya, yaitu yang ada di sekelilingnya. Tanda ini sebagai tanda anak yang lebih daripada kejadian waktu Ayub direnggut keluarganya dan tubuhnya yang di luar, sehingga yang tersisa hanya yang di dalam, yaitu jiwanya. Sebab itulah yang menjadi tandanya kalau sudah digores oleh firman dan dimateraikan menjadi sesuai sebagai tanda anak, maka hanya Bapa yang berhak menjadi sesuai masuk di dalam pimpinan hidup oleh roh. Tetapi pimpinan hidup Ayub mengenal kuasa Allah saja sudah harus bertanggung jawab sendiri untuk menjadi perwalian bagi dirinya sendiri. Baca Roma 8 ayat 10-17. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun Roh Allah memberikan hidup kepadamu, sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia menghidupkan Kristus dari kematian itu, akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalammu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita mempunyai tanggung jawab, tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia. Kita tidak perlu hidup menurut keinginannya, karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, Roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa Roh Allah itu, kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapakku. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Nah, di hadapan Roh Kudus, maka roh pembinasa itu menjadi gentar dan takut bahwa akhir zaman ini kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang dijanjikan itu sebagai Mesias sudah datang untuk yang kedua kalinya. Tapi kedatangannya yang kedua kali itu sudah bagi mereka yang sudah dimateraikan, mengalami kriteria pengangkatan sebagai anak. Seperti ketika Yesus bangkit dan kedatangannya kedua kali menjumpai para rasul
Yesus mengalami kebangkitannya dengan rupa dan wajah yang lain berbeda-beda, sesuai dengan kehendak Roh-Nya, seperti yang dilihat Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Jadi sudah tidak penting lagi untuk memastikan penampakan yang benar Yesus harus berlubang paku, harus berambut pirang, maupun harus hitam dan abu-abu. Sebab cara mengenalnya, yang hidup oleh firman akan mengenal dari setiap tujuan dalam memahami firman itu. Apakah untuk kembali ke pemulihan hidup fana seperti Ayub, ataukah tujuannya untuk mengerjakan supaya berbuah-buah Roh-Nya? Terlebih lagi apabila sudah hidup pula oleh Roh, maka bisa menangkap sampai ada ambisinya, ada motivasinya, ada kepentingannya itu tertangkap yang masih di dalam kandungannya. Sehingga iblis pun tidak bisa mempergunakan untuk berpura-pura memakai wajah malaikat terang. Ingatkan yang sudah dipraktekkan melalui Musa yang terkenal dengan sabar dan lembut hatinya, dengan membawa sejuta umat untuk menuju perjanjian yang diberikan oleh Allah. Tetapi tidak ada satupun yang bisa masuk meskipun Yosua dan Kaleb bisa sampai ke tanah perjanjian. Karena tidak memahami firman, maka memimpin umatnya untuk tujuan hidup halfana, pemulihan hidup bangsa Israel, sehingga tiada buah-buah Roh-Nya untuk sesuai menjadi kriteria anak-anak kerajaan. Jadi hanya bisa menangkap kuasa perintah Allah. Baca Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara tidak datang menghadapi sesuatu seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel dahulu. Mereka menghadapi sesuatu yang bisa diraba, yaitu Gunung Sinai dengan apinya yang bernyala-nyala. Mereka menghadapi kegelapan, kekelaman, dan angin ribut. Mereka menghadapi bunyi trompet dan bunyi suara yang hebat. Ketika orang-orang Israel mendengar suara itu, mereka meminta dengan sangat supaya suara itu tidak berbicara lagi kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah yang disampaikan oleh suara itu. Karena suara itu berkata, semua yang menyentuh gunung ini, tidak peduli apakah itu binatang atau siapapun juga, harus dilempari dengan batu sampai mati. Apa yang dilihat oleh orang-orang Israel itu begitu hebat, sampai Musa berkata, saya takut dan gentar. Karena suara Roh itu adalah terang benderang dan gamblang, sehingga umatnya menolak, tidak mau mendengar firman yang berupa teguran. Tentu saja bisa terbongkar yang ada di balik individualnya, yaitu keinginan, kedagingannya, ambisinya, motivasinya. Semua itu akan terbongkar, maka menjadi gentar dan hanya mau mendengar firman untuk janjinya bisa dijadikan pengharapan sebagai pemulihan hidup di masa sekarang saja. Tapi karena mereka menolak firman itu, jadi membuat iblis pun merasa aman dan dijadikan kesempatan oleh iblis di dalam hal rohnya yang tidak kasat mata itu, ketika tersedia sarana untuk menjadi malaikat yang berpura-pura baik sebagai malaikat terang, karena tidak ada yang membongkar. Terlebih lagi justru iblis datang untuk mengadakan seperti yang diharapkannya. Maka Allah merencanakan untuk suara firman yang ditakuti itu tadi diturunkan level dan volumenya seperti suara anak manusia. Nah, itu maksudnya firman hidup itu diperanakan sebagai manusia agar bisa dikenal, bisa dijangkau. Tapi ketika Yesus levelnya diturunkan sebagai anak, justru jadi dipandang rendah oleh bangsa Israel. Sebagai Allah kok dilahirkan manusia, sehingga tidak hanya ditolak firman hidup itu, bahkan dibunuh. Makanya Yesus paham apa yang akan dilakukan umat manusia itu kepadanya. Baca Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Sebaliknya, kalian telah datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga dengan beribu-ribu malaikatnya. Kalian mengikuti suatu pertemuan yang meriah, pertemuan anak-anak sulung Allah, yang nama-namanya terdaftar di dalam surga. Kalian datang menghadap Allah, hakim seluruh umat manusia. Kalian menghadapi roh-roh orang-orang baik yang sudah dijadikan sempurna. Kalian datang menghadap Yesus, pengantara untuk perjanjian yang baru itu.
kalian menghadapi darah percikan yang menjamin hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang dijamin oleh darah Habil. Sebab itu, berhati-hatilah jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan Dia yang berbicara itu. Mereka yang tidak mau mendengarkan Dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah tidak bisa melarikan diri. Apalagi kita ini yang mendengarkan Dia yang berbicara dari surga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput. Pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi. Tetapi sekarang Ia berjanji, sekali lagi, Aku akan menggemparkan bukan saja bumi, tetapi langit juga. Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Sebab itu, hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Firman-Nya berkata, kembali dijanjikan Dia datang untuk yang kedua kali. Untuk mereka yang sudah bisa mengenal firman dan yang sudah dimateraikan oleh darahnya, yaitu yang sudah menjiwai firman hidup di dalamnya. Bagaimana firman bisa hidup di dalam jiwa seseorang? Karena menjadi pelaku, maka melekat, bakat, sampai di dalam mimpi pun bisa mengingat. Pada waktu dari bumi ini ada suara yang menjiwai dengan berseru, ya Aba, ya Bapa. Seruan anak-anak yang sudah digores dan dimateraikan oleh firman yang sedang dijalimi. Seruannya lebih kuat daripada darah Habil, maka bumi pun gemetar. Terlebih lagi, seruan manusia baru yang hidup oleh firman dan roh. Maka suara itu menghadirkan Roh Kudus sehingga iblis pun menjadi gentar. Sebab tipu dayanya kepada para nabi dan kepada umat pilihan pasti terbongkar. Sehingga tidak hanya bumi ini bergetar, bahkan langit bergoncang, segala unsur yang kasat mata maupun tidak kasat mata pun berjatuhan. Baca Ibrani 1 ayat 1-8. Pada zaman dahulu, banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan memakai bermacam-macam cara. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menciptakan alam semesta, dan Allah sudah menentukan bahwa anaknya inilah juga yang berhak memiliki segala sesuatu. Dialah yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang. Dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang sangat berkuasa. Sesudah Ia memungkinkan manusia untuk dibebaskan dari dosa-dosa mereka, Ia menduduki tahta pemerintahan di surga bersama-sama dengan Allah penguasa yang tertinggi. Anak itu mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi dari malaikat, dan nama yang diberikan Allah kepadanya juga jauh lebih terhormat daripada nama yang diberikan kepada malaikat. Tidak pernah Allah berkata begini kepada seorang malaikat pun, engkaulah anakku, pada hari ini aku menjadi bapa. Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai malaikat yang manapun juga, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi pada saat Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia ini, Allah berkata begini, semua malaikat Allah wajib menyembah anak itu. Mengenai malaikat-malaikat, Allah berkata begini, Allah membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi kepada anak itu, Allah berkata, tahtamu, ya Allah, akan kekal selama-lamanya. Pemerintahanmu adalah pemerintahan yang adil. Engkau suka akan keadilan dan benci akan kecurangan. Itulah sebabnya Allahmu memilih engkau dan memberi kepadamu kehormatan yang mendatangkan sukacita melebihi teman-temanmu. Allah berkata juga, engkau Tuhan pada mulanya menciptakan bumi, dan engkau sendiri membuat langit. Semuanya itu akan lenyap dan menjadi tua seperti pakaian.
tetapi engkau tidak akan berubah. Alam semesta ini akan kau lipat seperti baju dan akan kau ganti dengan yang lain. Tetapi engkau tidak pernah akan berubah dan hidupmu tidak akan berakhir. Allah tidak pernah berkata begini kepada seorang malaikat pun, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaklukkan kepadamu. Kalau begitu, malaikat-malaikat itu apa sebenarnya? Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah dan yang disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Tahta Allah itu pernah digoncang oleh iblis dalam pemberontakannya, dan gambar Allah melalui Adam menjadi cacat karena terpedaya dan jatuh dalam dosa. Tetapi isi hati Allah, yaitu firman, sabda Allah, suara Allah itu menggelegar, justru bisa membuat ciptaannya itu ketakutan mendengarnya. Ibarat speaker, maka lahiriah Yesus, fisiknya itu, untuk memperkecil suara sabda Allah yang dikloning di dalam perut seorang ibu yang dijadikan anak manusia, sehingga memperoleh gambaran yang sempurna agar bisa dipahami dan diterima oleh manusia. Berarti suara yang keluar dari speaker itu sabda Allah, tapi yang terlanjur diserap oleh manusia, pemahaman tentang anak melalui direfleksikan Adam dan Hawa saat memperanakkan anak-anaknya sudah jadi salah kaprah, sehingga sulit bagi manusia untuk memahami tentang Yesus yang dianggap seperti Adam dan Hawa ketika memperanakkan anak-anak manusia. Sejatinya yang dimaksud anak, liku-likunya seperti ketika Yesus memproses kita sebagai anak-anaknya dan menjadi gambaran Allah yang sempurna, bukan karena lahiriah kita, tetapi karena buah-buah rohnya, kriterianya, terjadinya dari firman dan rohnya pada akhir zaman ini yang perlu kita persiapkan untuk supaya diperkenan. Jangan menolak ditegur firman, jadikan sarana hati untuk berbuah-buah rohnya, karena sesungguhnya Yesus Kristus sudah datang untuk yang kedua kali secara tidak kasat mata, dan dari mimpi penglihatan yang diterima saudara kami itu untuk menjadi kepastian, disertai dengan firman, bahkan dengan terjadinya tanda-tanda di langit dan di bumi, menjadi suatu 3 kesaksian yang akurat bahwa oleh kuasa Roh Kudus Yesus Kristus sudah datang yang kedua kali kepada mereka yang mempunyai tanda materai darahnya, dan datangnya tidak mengatasnamakan Yeshua HaMashiach maupun Elohim Yahweh, dan tidak pula di dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia datang di dalam satu nama, Yesus Kristus. Maka kuasa rohnya hidup. Yang perlu diingat, Allah pernah datang kepada manusia menampakkan kuasanya secara vulgar itu kepada Musa dan bangsa Israel yang kemudian mereka menolak. Jadi firman-Nya itu dikatakan pertama dia datang sebagai Yesus Kristus karena bisa tinggal bersama-sama dengan manusia, meskipun akhirnya kedatangannya yang dijanjikan kedua itu adalah dalam perkara rohnya, bukan lagi menjadi anak manusia, tapi rohnya itu tinggal di dalam bait manusia baru yang dibentuknya, yang sudah mengalami kebangkitannya. Maka dikatakan kedatangan kedua kali karena bisa tinggal di tengah-tengah manusia. Sesungguhnya sudah 3 kali Allah itu datang dalam masing-masing citranya yang berbeda untuk disesuaikan dengan manusia. Itulah kasih-Nya. Terus apakah manusia baru yang disebut sebagai bait Roh Kudus itu sudah bisa kuat untuk berhadapan dengan Allah? Tetap tidak bisa, tidak akan tahan. Lihat yang ada di kitab Wahyu, ke-24 tua-tua pun itu tinggal di dalam kerajaannya, tetapi mereka tersungkur saat melihat Yesus dan Roh Kudus yang bertahta itu. Suatu pengalaman pribadi yang pernah saya alami pada waktu belum bisa memahami firman siang dan malam. Gerakan roh membuat saya haus terus menghadap berpribadi kepada Allah. Suatu hari saya mempertanyakan, aku ini manusia yang merindukan Allah,
Tapi Allah sesukanya kalau melawat dan seperti tidak bisa, jadi tidak bisa dirindukan. Akhirnya diberi mimpi. Nah, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Sebelum diperlengkapi dengan firman dan pemahaman yang akurat, maka tidak bisa dibagi. Kemudian saya diberi mimpi. Ada suara yang menggelegar di langit yang mengatakan, kamu ingin melihat dan ingin bukti, kamu bersiap, aku tunjukkan. Nah, langitnya itu terbentang jadi seperti selimut. Dari baliknya situ ada suatu wajah yang sangat besar sekali ya. Seperti kalau ada wajah menempel di selimut itu. Makin lama, makin jelas bentuknya di balik langit itu. Jadi bentuknya itu hanya liku-liku wajahnya saja. Nah, begitu besar dan dahsyatnya di langit yang membuat saya gentar dengan sangat ketakutannya luar biasa. Saya terbangun dan sejak itu kapok sudah. Setelah di tahta Allah, di kerajaannya pun tidak ada manusia itu yang sanggup melihat kebesaran itu tanpa diperkecil dengan melalui Yesus. Jadi bukan karena Yesus itu lebih kecil daripada Allah, tetapi Allah yang mengecilkan diri untuk manusia agar kita itu bisa tinggal di dalam kerajaannya bersama-sama dengan rohnya. Amin.